Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian online, membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di penghujung dari bab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Salah satu bab terpanjang di dalam kitab ini. Kita sampai pada pembahasan mengenai kisah-kisah para salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan tabi'in, sahabat dan tabi'in, kepada para sultan, kepada para umara, kepada para pemimpin. Kenapa? Karena ucapan para salaf ini adalah ucapan-ucapan yang dahsyat gitu ya. Luar biasa, yang sampai sekarang efeknya itu masih terasa. Baik, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin fi kitabihi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, beliau membawakan sebuah kisah orang yang datang menasehati sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wa dakhala syaikhun minal azdi ala Muawiyah. Suatu hari ada seorang syekh, seorang tua itu masuk atau menemui sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dulu begitu ya, biasa orang biasa kemudian menemui khalifah, menemui pemimpin. Faqala, maka Pak tua ini, orang tua ini kemudian mengatakan, ittaqillaha ya Muawiyah. Wahai Muawiyah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka kulla yaumin, bahwasannya kamu setiap hari, bahwasanya setiap hari yakhruju minka, yang keluar dari kamu, wa fi lailat wa fi kulli lailatin ta'ti alaika, dan pada setiap malam yang datang kepadamu, artinya pada setiap hari yang datang dan pergi kepadamu, satu hari pergi kemudian malam datang, satu hari pergi lagi malam datang, setiap hari yang terus berganti-ganti seperti itu, la tasdadu minad dunya illa bu'adat, tidak akan menambah duniamu kecuali bertambah jauh. Artinya hari-hari yang kita lalui itu pasti melainkan menambah kita jauh dari dunia yang sedang kita tempati. Wa minal akhirati illa qurban, dan tidaklah menambah hari-hari tersebut terhadap akhirat kita melainkan kita bertambah dekat kepada akhirat. Artinya hari-hari yang kita lalui ini nggak akan nambah apapun melainkan dunianya tambah jauh, kita tambah meninggalkan dunia, dan kita tambah dekat kepada akhirat. Wala irtika talibun la tafutuhu, dan di belakangmu wahai Muawiyah ada talibun.
ada orang yang mengejar, la tafutu, yang kamu gak akan bisa lolos dari orang tersebut. Jadi di belakangmu, hai Muawiyah, itu ada orang yang mengejar, ada sosok yang mengejar, yang kamu nggak akan luput dari dia. Waqad nusibalaka alamun la tujawwizuhu. Dan sungguh telah ditancapkan bagimu alamun, satu tanda, satu bendera, satu penanda yang la tujawwizuhu, yang kamu nggak akan bisa lolos atau melewati tanda tersebut. Ini Syekh ini, orang tua ini sedang mengingatkan tentang apa? Kematian. Tentang kematian. Di belakangmu itu ada yang terus mengejar, yang kamu nggak akan pernah lolos. Siapa? Malaikat maut. Dan kamu itu di depanmu sudah ada tanda, sudah ada bendera yang kamu nggak akan bisa melampauinya. Apa batas itu? Maut. Fama asro'a ma tablughu al-alama. Betapa cepatnya kamu itu sampai kepada bendera tersebut. Wama ausyaka an yalhaqo at-talib. Dan betapa dekatnya orang yang mengejar tersebut, sosok yang mengejar tersebut untuk menangkapmu, untuk mendapatimu. Wa inna wa ma nahnu fihi wa anta zailun. Sesungguhnya wa ma nahnu fihi, apa yang kita ini berada di atasnya, wa anta dan kamu hai Muawiyah, zailun, itu akan musnah, akan pergi, akan lenyap. Kita yang sedang kita berada di atasnya dan kamu hai Muawiyah, itu semuanya akan lenyap. Walladzi nahnu sha'iruna ilaihi baqin. Dan yang kita berjalan menujunya itu akan terus kekal. Apa? Akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang kita bawa itu baik, maka kebaikan bagi kita, wa in syarran fa syarrun. Tapi kalau jelek, maka jelek. Masya Allah. Lihat dahsyatnya nasihat-nasihat dari para salaf. Kemudian ini mungkin nggak akan kita baca semua ya, karena banyak sekali kisah-kisah dari para salaf. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Sisanya mungkin teman-teman bisa baca sendiri, atau paling tidak ya dibahas sendiri gitu ya. Kemudian summa qala al-musannif, kemudian Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi membawakan kisah yang lain. Wadakhala Sulaiman bin Abdul Malik al-Madinah. Suatu hari khalifah dari Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik itu datang ke kota Madinah. Jadi suatu hari khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu datang ke kota Madinah. Faqama biha salasan. Kemudian khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini tinggal di Madinah selama 3 hari. Tinggal di Madinah selama 3 hari. Faqala, maka Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Maha huna rajulun mimman adraka ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna." Di sini masih ada nggak orang yang adraka ashaba Rasulillah, pernah ketemu sama sahabat Rasulullah? Jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini nanyain, masih ada tabiin yang kesisa nggak di Madinah ini? Masih ada orang yang pernah ketemu sama sahabat Rasul nggak? Yang yang sedang di Madinah ini. Yuhaditsuna, sehingga kita ini bisa ngobrol sama dia. Kemudian faqila lahu, kemudian ada yang menjawab kepada khalifah, huna rajulun yuqalu lahu Abu Hazimin. Di sini masih ada tabiin. Namanya Abu Hazim. Namanya Abu Hazim. Faba'atha ilaihi faja'a. Kemudian Abu Hazim ini dipanggil, kemudian dia datang. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini memanggil seorang tabi'in. Kemudian faqala Sulaiman, berkata Sulaiman Abdul Malik ketika Abu Hazim ini datang, "Ya Abu Hazimin, ma hadzal jafa?" Hai Abu Hazim, ini sikap apa ini? Sikap kurang ajar apa ini?
Faqala lahu Abu Hazim, kemudian Abu Hazim waktu habis datang gitu heran kan. Tiba-tiba datang ditanya, "Kamu kok sikapnya kurang ajar?" Kemudian Abu Hazim berkata, "Fa ayu jafa'in ra'aita minni?" Sikap kurang ajar apa yang kamu lihat ada padaku? Gitu. Faqala lahu, maka khalifah ini jawab, "Atani wujuhal madinati kulluhum walam ta'tini." Kamu tahu nggak? Saya ini datang ke Madinah. Itu semua orang di Madinah dari seluruh penjuru Madinah datang kepada saya, sedangkan kamu nggak datang menemui saya. Nah, semua orang di Madinah ini waktu saya datang ke Madinah itu semua datang menemui saya, sedangkan kamu nggak datang. Apa alasannya gitu kan? Kok kamu kurang ajar gitu? Faqala, apa jawaban Abu Hasim? Ma jaro baini wa bainaka ma'rifatun atika 'alaiha. Majaro tidaklah terjadi baini antaraku wa bainaka dan antaramu ma'rifah. Suatu perkenalan. Artinya Kak, saya dan kamu itu nggak kenal. Atika 'alaiha. Yang bikin saya datang kepada kamu. Saya nggak kenal kamu, kamu nggak kenal saya. Ngapain saya datang kan gitu kan? Faqala, maka Sulaiman menjawab, sodaqo syaikhu. Kamu benar wahai syekh. Ya Aba Hazim, kemudian Sulaiman nanya lagi, wahai Abu Hazim, malana nakrohul mauta. Nah, ini mulai ini. Wahai Abu Hazim, kenapa sih kita ini, para pejabat ini, para khalifah ini, nakrohul maut. Kenapa kita itu benci sama maut? Nggak senang sama yang namanya kematian. Qala, maka kata Abu Hazim, li'annakum ammartum dunyakum wa kharabtum akhiratakum. Karena sesungguhnya kalian itu memakmurkan dunia kalian. Membangun dunia kalian, memakmurkan dunia kalian, wa kharabtum akhiratakum. Dan kalian merobohkan, menghancurkan akhirat kalian. Fa'antum, maka gara-gara kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian hancurkan akhirat kalian, antum takrohuna, maka kalian menjadi benci, antan takilu minal umroni ilal jaro ilal khorob. Maka kalian jadi nggak seneng untuk pindah dari negeri yang kalian makmurkan kepada tempat yang kalian robohkan. Masya Allah. Kita kan begitu ya, kalau kita lagi menghiasi satu rumah, kita menghiasi satu tempat tinggal kita makmurkan, kita bagusin, perabotnya kita perindah, maka kalau kita suruh pindah dari tempat itu yang sudah kita nyaman, menuju tempat yang hancur yang nggak pernah kita urusin, maka kita nggak akan pernah senang. Begitu juga perumpamaan akhirat. Kalau kita itu memakmurkan dunia, kita memperindah dunia, dan kita nggak pernah ngurusin negeri akhirat, maka kita akan benci pindah ke situ. Kenapa? Karena negeri akhirat nggak pernah kita urusin. Qala, kemudian Sulaiman berkata, sodaqta ya Aba Hazim. Kamu benar wahai Abu Hazim. Fakaifal qudumu 'alallahi ta'ala. Maka gimana caranya kita datang, bagaimana kondisi orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Qala, Abu Hazim mengatakan, ammal muhsin fakal ghaibi yaqdumu ala ahlihi farhan masruron. Kalau maksudnya kondisi orang yang pulang kepada Allah itu gimana? Kata Abu Hazim, fa ammal muhsin. Adapun orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang amalnya soleh, kal ghaib, maka dia ini bagaikan orang yang hilang, yakdumu ala ahli, yang pulang ke keluarganya. Ada orang kesasar, hilang, gak pulang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia pulang ke keluarganya. Bagaimana orang tersebut kalau pulang ke keluarganya? Farhan masruron. Dia pulang dalam keadaan senang dan masrur, bahagia. Fa'amal musi'u, adapun orang yang jelek, amalnya jelek di dunia, nggak pernah beramal soleh, fakal labik, maka orang ini bagaikan labik, bagaikan budak yang kabur. Yakdumu ala maulahu, dia pulang, dia kembali kepada tuannya khaifan mahzunan, dalam keadaan ketakutan dan sedih.
Masya Allah. Fabaka Sulaiman. Maka Sulaiman bin Abdul Malik pun menangis. Faqala, kemudian Sulaiman berkata lagi, laita sya'ri. Ini ungkapan orang Arab ya, laita sya'ri. Duhai andaikan saya sudah tahu itu. Malana indallahi ya Aba Hazim. Kemudian Sulaiman nanya lagi, bagaimana kondisi kami di hadapan Allah wahai Abu Hazim? Faqala Abu Hazimin, maka Abu Hazim pun menjawab, "I'rid nafsaka ala kitabillahi." Kalau kamu mau tahu bagaimana kondisimu nanti di hadapan Allah, maka timbanglah dirimu sendiri dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Fa innaka ta'lamu ma laka indallah. Maka sungguhnya kamu nanti akan tahu apa yang terjadi kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak langsung dijawab sama Abu Hazim. Qala, kemudian Sulaiman nanya lagi, "Ya Aba Hazimin, anni usibu tilkal ma'rifah min kitabillah." Wahai Abu Hazim, saya nggak ngerti di Al-Qur'an itu yang mana gitu. Tolong kasih tahu. Qala, maka Abu Hazim mengatakan, inda qaulihi, kamu bisa mengetahui kondisimu pada firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya al-abror, sesungguhnya orang-orang yang taat, sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, lafi na'im. Sungguh nanti di hadapan Allah, di sisi Allah benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjaro, dan bahwa saya sesungguhnya orang-orang fujar, orang-orang fajir, orang-orang yang banyak melaksanakan kemaksiatan. Lafi jahim. Dia benar-benar berada di dalam neraka jahim. Faqala, maka Sulaiman berkata lagi, ya Aba Hazim, fa'aina rahmatullah. Wahai Abu Hazim, bagaimana rahmat Allah? Maka Abu Hazim mengatakan, qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang beramal soleh. Qala, kemudian Sulaiman nanya lagi, ya Aba Hazimin, man aqalun nas? Wahai Abu Hazim, siapa orang yang paling berakal? Qala, Abu Hazim mengatakan, man ta'allamal hikmata wa 'allamahan nas. Orang yang paling berakal adalah orang yang belajar ilmu, belajar hikmah, belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Qala, kemudian Sulaiman mengatakan lagi, faman ahmakun nas? Kemudian siapa manusia yang paling bodoh, yang paling ahmak? Qala, Abu Hazim mengatakan, man hatta nafsahu fi hawa rajulin wa huwa zalimun. Orang yang paling bodoh adalah orang yang hatta nafsahu fi hawa rajulin. Orang yang menceburkan dirinya pada hawa nafsu orang lain dalam keadaan dia berbuat zalim. Faba'a akhiratuhu bidunya ghairihi. Kemudian dia menjual akhiratnya dengan dunianya orang lain. Artinya dia jual akhirat dia untuk mendapatkan bagian dunia, yang bagian dunia itu milik orang lain. Dia nggak dapat itu. Yang dapat bagian dunia nanti ahli warisnya. Qala, kemudian Sulaiman mengatakan lagi, ya Aba Hazimin, fama asma'ud du'a. Wahai Abu Hazim, doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian Abu Hazim mengatakan, doaul muhbitin, doanya orang-orang yang tawadu, orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah. Qala, kemudian Abu Hazim nanya, Sulaiman bin Abdul Malik nanya lagi, fama askas sodaqah. Terus sodakoh apa yang paling suci, yang paling afdol, yang paling diterima, yang paling bersih? Qala, kemudian Abu Hazim mengatakan, juhdul mukil. Perjuangannya, kesungguhannya orang yang kekurangan. Jadi sodakoh yang paling diterima itu sodakohnya orang yang kekurangan. Orang yang nggak punya, dia masih sempat-sempatnya sodakoh. Itu sodakoh yang paling azkar. Kemudian
Beliau melanjutkan, qala Sulaiman bin Abdul Malik kemudian bertanya lagi, ya Aba Hazim, wahai Abu Hazim, ma taqulu fi ma nahnu fihi. Wahai Abu Hazim, menurutmu apa pandanganmu fi ma nahnu fihi, tentang yang sedang kami berada di atasnya? Maksudnya, menurutmu kami ini sebagai penguasa yang sedang memegang kekuasaan itu bagaimana keadaannya? Qala, kemudian Abu Hazim mengatakan, i'fini min hadza wa ya khalifah, saya minta maaf dari hal tersebut. Artinya saya nggak bisa jawab, saya nggak mau jawab. Qala Sulaiman, kemudian Sulaiman berkata lagi, nasihatun tulqiha. Wahai Abu Hazim, ya nggak apa-apa. Jawab saja. Anggap itu nasihat yang kamu sampaikan kepada kami. Qala Abu Hazim, berkata kemudian Abu Hazim, inna nasan akhudhu hadal amro anwatan min ghairi musyawaratil muslimin. Kata Abu Hazim, sesungguhnya ada sekelompok orang yang mengambil urusan ini, maksudnya urusan kekuasaan ini, anwatan, dengan cara paksa, dengan cara yang tidak baik, min ghairi musyawaratil muslimin, tanpa dia bermusyawarah kepada kaum muslimin. Wala ijma'in min ra'ihim, bukan juga dengan kesepakatan dari pandangan-pandangan kaum muslimin. Artinya diambil secara paksa kekuasaan tersebut. Fasafaku fihi dima'a ala talabid dunya, maka mereka pun saling menumpahkan darah ala talabid dunya, untuk mencari dunia. Tumartahalu anha, kemudian setelahnya mereka itu irtahalu anha, pindah pergi dari dunia. Udah sungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia, kemudian ditinggal pergi. Falaita sya'ri, duhai maqalu wa maqila lahum. Kemudian nanti mereka itu akan ngomong apa di hadapan Allah dan apa yang akan dikatakan orang lain tentang mereka. Kemudian faqala ba'du julasaihim, sebagian dari orang yang duduk di hadapan Sulaiman bin Abdul Malik ini ngomong ke Abu Hazim, bisa makulta ya Syekh, betapa jeleknya apa yang kamu katakan wahai Syekh. Faqala Abu Hazimin, kemudian Abu Hazim mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Innallaha akhadha mitsaqal ulama'i liyubayyinahu lin-nasi wa la yaktumunah. Sesungguhnya Allah telah mengambil janji bagi para ulama supaya mereka menjelaskan kebenaran tersebut kepada manusia dan jangan sampai mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, ya Aba Hazim, wahai Aba Hazim, asbahna tusibu minna wa nusibu minka. Wahai Abu Hazim, kamu tinggal di sini, kamu tinggal bersama kami, tusibu minna, kamu bisa ngambil manfaat dari saya, wa nusibu minka, dan kami bisa ngambil manfaat dari kamu. Qala, kemudian Abu Hazim mengatakan, a'udzubillahi min dzalik. Saya berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Luar biasa. Kata penguasa nih, kata Sulaiman bin Abdul Malik, kamu tinggal aja bareng kami di istana. Nanti kamu bisa ngambil manfaat dari saya juga bisa ngambil manfaat dari kamu. Kemudian kata Abu Hazim, saya berlindung kepada Allah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik heran. Walima, kenapa? Qala, kata Abu Hazim, akhafu an arkana ilaikum syai'an qalilan fayudhiquni di'fal hayati wa di'fal mamat. Aku takut arkana ilaikum qalil syai'an qalilan. Saya takut saya bergantung kepada kalian meskipun sedikit. Saya takut bergantung kepada kalian meskipun sedikit. Fayudhiquni di'fal haya, maka Allah nanti akan menimpakan kepadaku di'fal hayat, berlipat-lipat siksaan hidup, wa di'fal mamat, dan siksaan kematian. Qala, kemudian Sulaiman mengatakan, fa'asyir alaihi, nasihati ke aku. Qala, Abu Hazim mengatakan, ittaqillaha an yaraka haitsu nahaka. Abu Hazim mengatakan, wahai Sulaiman bin Abdul Malik, wahai khalifah, bertakwalah kamu kepada Allah, ayyaraka haitsu nahaka. Takutlah kamu kepada Allah dari Allah melihatmu ketika Allah melarangmu.
Maksudnya apa? Wahai khalifah, kamu harus takut kepada Allah ketika kamu kelihatan oleh Allah mengerjakan larangan Allah. Au yafqaduka haitsu amaraka. Atau Allah kehilanganmu ketika Allah memerintahkan. Artinya, takutlah kamu kepada Allah tatkala kamu itu hilang. Nggak ada ketika Allah memerintahkan sesuatu. Kemudian qala Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, ya Aba Hazimin, ud'u lana bi khairin. Wahai Abu Hazim, doakan saya kebaikan. Qala kemudian Abu Hazim mengatakan, Allahumma in kana Sulaimanu waliyaka fayasirhu lil khair. Ya Allah, seandainya Sulaiman bin Abdul Malik ini walimu, maka mudahkan ia kepada kebaikan. Wa in kana ghairu dzalik. Kalau Sulaiman bin Abdul Malik itu tidak seperti itu, fahud ilal khairi binasiyatik. Masya Allah. Maka ambillah, bimbinglah dia kepada kebenaran dengan engkau wahai Allah memegang ubun-ubunnya. Faqala kemudian Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, ya gulam, wahai pembantu. Khalifah kemudian manggil pembantunya, hatimi ata dirhamin, hatimi ata dinarin. Bawa 100 dinar. Tsumma qala kemudian Sulaiman mengatakan, khudh hadza ya Abu Hazim. Ini ambil ini wahai Abu Hazim. Qala apa jawaban Abu Hazim? La hajata li bihi. Saya enggak butuh ini. Li wali ghairi fi hadzal mali uswatun. Saya dan orang lain dalam menyikapi harta ini uswah. Itu ada penghiburan. Fa in wasaita bainana wa ila fahajati fihi. Maka saya enggak butuh ini. Saya enggak butuh kepada pemberianmu ini. Inni akhafu an yakuna lima sami'tu min kalami. Sesungguhnya aku takut ini yang kamu takut ini terhadap sebagai balasan, sebagai upah atas apa yang kamu lima sami'ta min kalami. Sebagai balasan terhadap apa yang kamu dengar dari ucapan. Faka'anna Sulaiman a'jaba bi Abi Hazim. Maka gara-gara itu seakan-akan Sulaiman bin Abdul Malik ini takjub kepada Abu Hazim. Faqala Zuhri, maka Imam Zuhri, di situ ada ulama lain, yaitu Az-Zuhri, penasehat raja. Dia mengatakan, innahu lajari munzu salasina sanatan. Sungguh, kamu tahu nggak, Sulaiman? Abu Hazim ini sebenarnya tetangga saya semenjak 30 tahun yang lalu. Maka lam tuhu faqat. Dan saya nggak pernah ngajak ngobrol dia sama sekali. Jadi kata Az-Zuhri, seorang ulama juga, seorang imam besar juga, Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, yang sedang berada di sisi Sulaiman bin Abdul Malik, dia bilang, Abu Hazim ini tetangga saya. Dan saya nggak pernah ngajak ngobrol dia selama 30 tahun. Faqala Abu Hazim, maka Abu Hazim mengatakan, innaka nasitallah fanasiyati, fanasitani. Sesungguhnya kamu, wahai Az-Zuhri, melupakan Allah, maka gara-gara itu kamu lupa sama saya. Qala Az-Zuhri, kemudian dikomentarin begitu, Az-Zuhri ngomong, atas tumuni, kamu nyela saya, gitu kan. Qala Sulaiman, tapi ditengahin sama Sulaiman bin Abdul Malik. Bal anta syatamta nafsak. Az-Zuhri, kamu itu sebenarnya sedang mencela dirimu sendiri. Amma alimta anna lil jari alal jari haqqan. Kamu nggak tahu tetangga itu punya hak atas dirimu. Salah satunya ya diajak ngobrol gitu kan. Kamu kenapa selama 30 tahun nggak pernah nyapa gitu kan. Qala Abu Hazim, maka Abu Hazim mengatakan, inni bani Israila lamma kanu ala sawabi kanatil umara'u tahtaju ilal ulama. Kemudian Abu Hazim berkomentar, sesungguhnya Bani Israel tatkala dulu mereka berada di atas kebenaran, kanatil umara'u tahtaju ilal ulama. Maka para pemimpinnya butuh kepada para ulama. Jadi suatu kaum kalau berada di atas kebenaran, maka pemimpinnya itu butuh kepada ulama. Wa taubihi al umara. Mana tadi? Wa kanatil ulama'u tufirru bidiniha minhum. Dan ulama itu lari, menghindar
membawa agama mereka dari para ulama, dari para umarok tersebut. Jadi kalau satu umat itu berada dalam kebaikan, pemimpinnya itu butuh kepada ulama, ulamanya menghindar dari pemimpin. Falamma ra'a dzalika qaumun min adillatin nas. Maka tatkala satu kaum yang rendah itu melihat hal tersebut, melihat kayak gini, para orang umarok, para pemimpin itu ngejar-ngejar ulama, tapi ulamanya malah kabur. Ta'allamu dzalikal ilma. Mereka mempelajari ilmu ini. Mereka mempelajari ilmu. Jadi ada satu kaum, satu orang-orang rendahan ngelihat, wah, kalau nanti saya belajar, nanti saya dikejar-kejar juga sama para pemimpin. Maka mereka belajar ilmu. Wa atau bihil umaro. Kemudian mereka bawa ilmu tersebut kepada para pemimpin. Wajtama al-qaumu alal maksiyah. Maka kaum itu pun kemudian berkumpul di atas kemaksiatan. Fasaqatu wan takasu. Maka mereka pun menjadi jatuh dan mundur ke belakang. Walau kanal ulama'u yasununa dinahum wa ilmahum. Seandainya ulama itu menjaga agama mereka dan ilmu mereka, lam tazalil umara'u tahabuhum. Maka para umarok pasti akan selalu segan sama mereka. Qala Az-Zuhri yang ada di situ kemudian mengatakan, ka'annaka iyaya turidu wa bi tu'aridu. Kayaknya seakan-akan kamu itu kepada saya itu pengen nyindir saya ya. Gitu. Kamu tuh lagi nyindir saya ya. Gitu. Qala kemudian kata Abu Hazim, huwa ma tasma. Itu yang sebagaimana kamu dengar. Ini kisah tentang Az-Zuhri, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, dan Abu Hazim. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan cukup ya. Kita ambil satu lagi. Wadakhala Ata'u ibnu Abi Robah ala Hisham. Kemudian kisah yang lain, kisah tentang Atha' bin Abi Robah, seorang tabi'in juga. Atha' bin Abi Robah, seorang tabi'in, ini datang menemui Hisham bin Abdul Malik. Farahhaba bihi. Kemudian Hisham ini, khalifah ini menyambut dia. Wa qala, kemudian Hisham mengatakan, ma hajaduka ya Aba Muhammad. Atha' bin Abi Robah ini ulama tabi'in yang secara fisik itu nggak bagus. Secara fisik itu kurang gitu. Secara fisik kulitnya hitam, rambutnya keribu, matanya buta sebelah, hidungnya pesek, bibirnya tebal, tangan sebelahnya tengkor, kemudian jalannya pincang. Itu Atha' bin Abi Robah. Tapi ketika datang menemui Hisham, seorang khalifah menyambutnya dengan gembira. Kemudian dia mengatakan, ma hajatuka ya Aba Muhammad. Kamu datang jauh-jauh ke istana itu ada keperluan apa? Wa kana indahu asyrafun nasi yatahaddatsuna fasakatu. Kemudian waktu Atha' bin Abi Robah datang, ini di sisinya Hisham itu ada asyrafun nas, orang-orang hebat, orang-orang mulia, pejabat, kemudian orang-orang hebat, orang kaya, pokoknya orang-orang top lah, yang sedang ngobrol di situ. Fasakatu, ketika Atha' bin Abi Robah datang, masuk, mereka semua terdiam. Fadzakarahu Atha'u bi arzaqi ahlil haramaini wa atayatihim. Kemudian Atha' bin Abi Robah mengingatkan Hisham untuk memberikan bantuan rizki kepada penduduk Haramain, Mekah Madinah. Karena dulu penduduk Mekah Madinah itu dapat subsidi dari khalifah. Maka kata khalifah, na'am. Ya gulam uktub li ahlil madinati wa ahli Makkah bi ata'i arzaqihim. Wahai pembantu, wahai sekretaris, tulis untuk penduduk Madinah dan Mekah supaya mereka diberikan subsidi. Tsumma qala, kemudian Hisham nanya lagi, ya Abu Muhammad, hal min hajatin ghairaha. Apa ada kebutuhan lain? Kamu datang jauh-jauh ke sini. Qala, kata Atha', iya. Fadzakarahu bi ahlil Hijaz wa ahli Najdin wa ahli Subur fa fa'ala mithla dzalik. Kemudian Atha' bin Abi Robah mengingatkan penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz ini tolong diperhatikan, kemudian penduduk Najd ini juga tolong diperhatikan, wa ahli Subur, penduduk yang ada di perbatasan juga tolong diperhatikan. Fa fa'ala mithla dzalik. Kemudian
Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham kemudian dia melakukan sebagaimana yang tadi disuruh panggil sekretarisnya, iya, tulis. Langsung dikerjakan. Hatta dzakkarahu bi ahli dhimmati li an la yukallifu ma la yutiqun. Hingga Atha bin Abi Rabah pun mengingatkan kepada Hisham tentang ahlu dhimmah, orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin. Supaya apa? Supaya mereka jangan dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa'ajaba idza dzalik. Kemudian Hisham pun sama menjawab saran dari Atha bin Abi Rabah tersebut. Tsumma qala lahu fi akhir dzalik. Kemudian di akhir Hisham mengatakan, hal min hajatin ghairuha. Masih ada kebutuhan lain enggak wahai Atha bin Abi Rabah? Artinya jangan-jangan kamu yang ada kebutuhan kepada saya, ngomong aja enggak apa-apa. Saya maunya itu, kamu tuh butuh apa wahai ulama, wahai Atha, kamu tuh butuh apa? Qala na'am. Kemudian Atha bin Abi Rabah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ittaqillaha fi nafsik. Bertakwalah kepada Allah tentang dirimu sendiri. Fa innaka khuliqta wahdak wa tamutu wahdak wa tuhsyar wahdak wa tuhasabu wahdak. Sesungguhnya kamu, wahai Amirul Mukminin, itu diciptakan dalam keadaan sendirian, dilahirkan sendiri, mati dalam keadaan sendiri, dibangkitkan sendirian, dan dihisap sendirian. La wallahi ma ma'aka mimman taro ahadun. Masya Allah. Tidak demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tidak akan ada yang bersamamu seorang pun dari orang yang kamu lihat sekarang. Masya Allah. Sekarang kamu lihat, kamu sedang berada bersama dengan orang-orang hebat, orang-orang penting, orang-orang mulia, orang-orang yang kaya, pejabat segala macam. Kamu punya teman macam-macam, kamu punya teman hebat. Tidak demi Allah, nggak ada satupun yang mereka akan nemenin kamu nanti ketika kamu mati. Nggak ada satupun yang akan nemenin kamu ketika kamu dibangkitkan, ketika kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan lakukan itu semua sendirian. Qala, kemudian Fa'akabba Hisham yabki. Kemudian Hisham jatuh tersungkur dalam keadaan menangis. Ini khalifah zaman dulu ya. Kalau diingatkan mereka itu langsung menangis. Faqama Atha, kemudian Atha bin Abi Rabah pun berdiri, kemudian pergi. Falamma kana indal babi idza rajulun qad tabi'ahu bikaisin ma nadri ma fihi. Ada rahimu amdananiru. Kemudian tatkala Atha bin Abi Rabah sudah sampai di pintu depan istana, tiba-tiba ada seorang laki-laki ngikutin Atha dengan satu kantong yang tidak diketahui di dalamnya itu apa? Dirham ataukah dinar? Qala, kemudian laki-laki itu mengatakan, inna amiral mu'minin qad amarolaka bihada. Sesungguhnya Amirul Mukminin nyuruh kamu untuk bawa ini. Apa kata Atha? Qala, atau menjawab, ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ma as'alukum, tidaklah aku meminta kepada kalian tentang hal tersebut sedikit pun upah. In ajri illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku tidak lain kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma kharaja, kemudian Atha pun pergi. La wallahi ma syaraba indahum haswatu ma'in fama fauqaha. Demi Allah, Atha bin Abi Rabah ketika berada di Amirul Mukminin, di hadapan Amirul Mukminin, tidak meminum sedekuk pun air, tidak meminum sedikit pun air yang disediakan kepada beliau, bahkan tidak pula lebih sedikit dari seteguk air. Sama sekali yang dihidangkan itu enggak disentuh. Masya Allah. Inilah kisah-kisah para salaf, bagaimana mereka kemudian bersikap kepada para penguasa. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang berikutnya enggak kita baca semua ya, mudah-mudahan, karena banyak sekali dan panjang-panjang. Ini 2 kisah saja sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.